Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Masih pagi, saya akan memasuki desa Bentot. Ini dia pintu gerbangnya, salah satu desa yang ada di kecamatan Petangkep Tutuy. Dan kebetulan desa ini juga adalah ibu kota dari kecamatan Petangkep Tutuy. Oke yuk, mari kita mulai. Kita akan memasuki untuk melihat seperti apa suasana di desa Bentot. Bismillahirrahmanirrahim. Bentot ini berbatasan langsung dengan desa Ramania. Di belakang sana tadi kita sudah memasuki wilayah desa Bentot. Kita akan lihat seperti apa suasana desa yang sangat luas ini. Saya pernah bikin vlog di sini tapi tidak terlalu panjang. Ada beberapa tempat yang ketinggalan saya ambil. Saya ulangi lagi hari ini pada tahun 2025 di bulan Oktober. Iya, di bulan Oktober, di pertengahan Oktober. Kita akan ambil videonya lagi. Kita akan lihat seperti apa suasana desa Bentot ini kawan-kawan. Memasuki desa ini kita disambut dengan semak belukar di kiri dan kanan jalan karena masih lumayan jauh dari pusat desanya kira-kira. Tapi di depan sana sudah ada pagar. 2 tahun yang lalu saya pernah bikin vlog di sini. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan lihat juga untuk melihat perbedaannya antara hari ini yang saya bikin dengan beberapa waktu yang lewat. Oke, ada beberapa rumah sudah di sini. Kita memasuki wilayah desa Bentot. Hari masih mendung. Tadi kita sudah bikin di desa Ramania dan Pulau Padang, jadi saya lanjutkan terus untuk bikin vlog. Saya nyicil karena beberapa lama saya tidak bikin video. Hari ini kita bikin video di sini. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Kalau ke sebelah kanan itu ke arah perkantoran dan mungkin ke arah kabupaten tetangga dan provinsi tetangga. Kita akan lurus saja dulu, nanti kita akan berbelok di simpang 3 ini. Nah, ini ke arah Kambitin Tanjung sebelah sana. Ini ada simpang 3. Di sini kita lurus saja untuk melihat suasana dari desa Bentot. Desa yang sangat luas. Kita akan lihat kawan-kawan seperti apa suasana desanya, seperti apa pembangunan selama 2 tahun setelah beberapa waktu yang lewat saya bikin motovlog juga. Ini ada anak gadis kecil yang baru pulang dari sekolah. Di sini ada batas RT. Oke. Ada batas RT di sini memasuki RT 04. Batas RT 3 dengan RT 4. Oke, kita di belakang tadi adalah RT 3. Di sini adalah RT 4. Di sebelah sini rumah-rumah masih jarang. Di sebelah sini juga banyak sekali rumah-rumah dengan konstruksi kayu dan ada patung bina di depan rumah. Pertanda pernah dilakukan upacara adat di situ. Oke. Desa Bentot sangat asri, sejuk sekali di sini hari ini. Saya masih handheld. Nah, ini ada bangunan rumah di sebelah sini. Di dalam sana ada rumah tua dengan konstruksi yang lama. Oke, menarik sekali. Tertutup oleh tanaman. Kita lanjutkan saja pelan-pelan. Nanti kita juga akan kembali kita rekam lagi di sini untuk melihat suasana dari desa Bentot ini. Wow. Kemarin kita pernah bikin di sini dan durasinya terlalu pendek. Ada beberapa tempat yang tidak sempat saya rekam. Mudah-mudahan hari ini sempat saya rekam. Oke. Di bagian RT 4 Desa Bentot. Jadi desa ini cukup luas. Bukan cukup lagi, sangat luas. Ada 8 RT kalau tidak salah, 8 atau 9, saya kurang jelas juga, tapi saya tahu sampai RT 8 ada di sini. Nah, ini juga batas RT. Kita pelan-pelan saja batas RT 4 dengan RT 5. Oke. Suasana yang cukup nyaman walaupun masih terasa sedikit gerimis menerpa. Salah satu kecamatan yang paling ujung yang ada di Kabupaten Barto Timur sudah berbatas dengan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan di perbatasan. Nah, di sini katanya ada satu RT yang juga cukup luas. Kita kemarin belum masuk ke sini, kita coba hari ini di tikungan ini. Kita masuk ke bagian bawah sini.
di depan pintu gerbang merah putih yang sangat indah dan artistik ini. Oke. Inilah dia suasananya. Kita memasuki jalanan beraspal di sini, nyaman. Aspal siram. Oke, banyak rumah. Oh, patung yang sangat bagus. Oke, ternyata banyak rumah di sini kawan-kawan. Di sini ada papan pelang ketua RT 5. Oke, ini adalah RT 5 Desa Bentot. Kita memasuki ini hari ini. Di depan sana sudah ada batas jalan. Kita akan masuk saja di sini pelan-pelan. Di sini truk sepertinya tidak bisa melintas karena dikasih palang ini. Ada beberapa rumah di sini dan di sana jalanan menyempit. Apakah masih ada rumah di sana? Saya kurang tahu. Kita akan memutar saja di sini. Ini adalah bagian dari RT 5 Desa Bentot. Di sana sepertinya sudah kebun dan mungkin hanya ada beberapa rumah karena ada tali PLN juga di sini yang menuju ke arah sana. Kita akan berputar. Kita sudah melihat seperti apa suasana rumah-rumah yang ada di bagian dalam sini, di bagian dari Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, kita kembali ke arah jalan utama. Saya tidak tahu nama jalannya. Ada truk di sini mengangkut rotan. Ini dia. Ada truk mengangkut rotan. Kita akan berjalan saja pelan-pelan untuk melihat suasana dari Desa Bentot, salah satu desa yang sangat besar dan sangat asri yang ada di Kecamatan Patangkep Tutui. Nanti kita akan kembali. Nah di sini kita akan berbelok ke sebelah kanan di simpang 3 ini. Kita lurus saja ke arah jembatan. Oke, harus hati-hati walaupun cukup sepi, tapi siapa tahu ada yang ngebut. Nah, ini dia di depan ada batas RT 5. Di depan sini sepertinya cukup rapat rumah-rumahnya juga. Di sini ada Poskesdes. Ada Balai Basarah di bagian dalam. Ini dia Balai Basarah Manawe, Damang Kepala Adat, kantor kepala adat di bagian dalam. Kita pelan-pelan saja di sini kita akan melihat seperti apa suasana dari Desa Bentot ini kawan-kawan. Sungai di sebelah kanan saya airnya cukup dalam hari ini karena hujan deras tadi malam. Ada beberapa rumah di sini. Kemudian jalanan beraspal dan di jalanan ini ada banyak sekali anjing-anjing yang berkeliaran, tetapi tidak sampai mengganggu pengendara karena kita harus selalu berhati-hati. Oke, ini ketua RT 6. Kita memasuki RT 6 Desa Bentot. Ada beberapa gang yang masuk ke dalam, mungkin jalan usaha tani atau juga mungkin ada beberapa rumah yang ada di bagian dalam sana. Menarik sekali. Pohon-pohon kelapa banyak ditanam di halaman. Oke. Kita pelan-pelan menyusuri dari RT 6 Desa Bentot ini kawan-kawan. Nah, untuk Desa Bentot ini mata pencahariannya bermacam-macam. Ada yang ASN, ada yang pekebun, ada yang kerja di sawit karena ada beberapa kebun sawit yang dekat sini. Kemudian juga banyak juga yang ditambang. Nah, ini kita lihat truk yang mengangkut rotan tadi juga lewat. Berarti di sini juga ada usaha untuk mencari rotan. Ke kebun rotan, apakah rotan liar atau rotan kebun? Karena rotan ini bisa dibudidayakan, bisa ditanam juga. Banyak sekali satu truk. Jadi rotan ini untuk bahan baku bermacam-macam pembuatan, untuk peralatan rumah tangga, untuk kursi, untuk lampit dan sebagainya, juga banyak bahan-bahan lain menggunakan rotan. Oke, beberapa rumah besar yang kita temui di sini, rumah-rumah sudah tidak terlalu rapat lagi, tetapi masih ada rumah sampai ke sana. Kita akan jalan terus. Kita akan menuju salah satu tempat yang paling legend yang ada di Desa Bentot ini. Kenapa saya bilang legend? Nanti kita akan lihat kawan-kawan. Kita akan berjalan terus saja. Salah satu landmark
atau mungkin ikon dari Desa Bentot ini ada di depan kita. Oke. Nah, ini dia. Kita memasuki bagian dari RT 8 sepertinya. Atau pintu gerbang. Saya kurang tahu juga. HUT RI ke-80. Di sini ada gereja. Gereja Katolik Santo Matius Desa Bentot. Nah, gereja Katolik. Oke, itu gerbang yang sangat bagus. Ada Garuda Pancasila di atasnya. Wis, keren. Motornya juga bawa video seperti saya. Mungkin dia sambil ngerekam jalan juga di bagian belakang, tapi kameranya lebih keren. 360 kalau saya tidak salah lihat tadi. Nah, di sini ada usaha batako. Di sini ada GSJ, Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Bentot. Gereja Sidang Jemaat Allah. Oke. Kita jalanan menanjak di sini. Kita teruskan pelan-pelan menuju ke bagian dari Desa Bentot. Banyak motor bersayap membawa kayu hasil olahan. Bukan banyak, ada 2 buah saja. Di sini ada beberapa rumah lagi yang kita temukan. Oke. Menarik kawan-kawan, menarik sekali. Oke. Nah, ini adalah bagian dari Desa Bentot juga. Di sini ada beberapa kantor seperti ini, rumah-rumah besar. Bukan kantor, tapi rumah yang besar. Saya kira tadi perkantoran di sini, tapi ini adalah rumah-rumah besar yang sangat bagus dengan halaman yang luas yang ada di Desa Bentot. Oke lah, kita lanjutkan terus. Oh betul, ada kantor di sini. Nah, di sini ada gereja sepertinya, ada pemakaman Kristen Protestan, dan di sebelah sana ada kantor Koramil. Oke, ada kantor Koramil, Komando Rayon Militer, punya Angkatan Darat, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini dia. Kita melintas di sini Koramil 1012 Buntok, strip 2 di Jalan Manunggal. Oke, ini adalah Jalan Manunggal namanya. Jalan Manunggal Desa Bentot. Kita lanjutkan saja terus menuju ke arah sini. Kita akan lihat seperti apa suasananya. Nah, di sini sepertinya ada SD masuk ke dalam sana. Oke, ada jalan juga di sini. Ini dia, ada jalan menuju ke arah dalam. Nanti kita akan masuk ke sana. Kita akan lurus saja di sini dulu. Kita akan menuju tempat yang saya bilang tadi cukup legend. Rumah di atas bukit di sini. Ada pintu gerbang lagi di sini. Nah, itu dia kawan-kawan. Kita sudah sampai di tempat yang saya bilang ikonik Desa Bentot, sering disebut orang dengan kilometer 0. Ada seperti bundaran di sini. Ini dia bagian dari Desa Bentot, ikonik sekali. Nah, di sini ada jalan di kilometer 0. Sekarang kita sudah sampai di kilometer 0 Desa Bentot. Nah, kenapa jalan di sini tidak diaspal? Dari zaman dulu seperti ini terus katanya, karena jalan di sini adalah jalan perusahaan, entah itu jalan Pertamina atau mungkin dari perusahaan mana yang memilikinya. Tapi karena ini bukan punya pemerintah, jadi jalan ini tidak diaspal seperti ini saja. Tapi inilah dia kawan-kawan, tempat yang ikonik yang ada di Desa Bentot. Di sebelah sana juga ada jalan. Ini Jalan Simpang Yayang namanya. Kita akan berbelok ke sini saja. Kita akan kembali ke tempat tadi. Di sebelah sana sebenarnya ada banyak sekali rumah-rumah juga di sekitar RT 8. Di sana ada beberapa rumah, ada masjid juga. Tapi saya tidak ke sana, saya cukup sini saja. Kita akan memutar. Kita akan lihat di sekitar sini saja kawan-kawan. Di bagian dari Desa Bentot di kilometer 0. Kita kembali menuju ke arah sini. Sebenarnya ada jalan pintas juga di sana, tapi saya lupa ingat masuknya di mana.
itu ke arah Desa Lalap kalau kita lurus tadi. Nah, kita akan mencoba berbelok di sini untuk melihat beberapa rumah di bagian dalam sini. Di sini ada musola, ini dia. Musola Nurul Hizriyah namanya. Kita masuk ke sini, ada warung di sini. Kita masuk ke dalam sana untuk melihat apakah ada banyak rumah di bagian dalam sana. Jadi jalannya seperti ini, jalannya masih berlubang-lubang, perlu perbaikan. Nah, ada beberapa rumah di dalam sini. Di bagian RT, mungkin RT 7 atau RT 8 Desa Bentot. Saya tidak tahu tembusnya kemana jalan ini, tapi ada banyak rumah di bagian dalam sini. Kita akan memutar di ujung saja karena saya tidak tahu ini sampai kemana, takutnya saya tersesat. Jalannya kurang begitu nyaman untuk dilalui. Kita akan berputar saja di sini. Saya tidak berani, takut saya tersesat. Ini adalah bagian dari Desa Bentot. Saya sudah sampai di sini hari ini. Kita sudah melihat kilometer 0 tadi. Mohon maaf kalau terlalu ribut, terlalu berderak-derak dari motor yang saya naiki ini sehingga mengganggu dari suara. Oke, kita kembali ke sini. Di sini tadi ada sekolah dasar, ada jalan untuk menuju ke sekolah dasar. Iya, nah di sini ada sekolah dasar, masuk ke dalam sana. Apakah dekat atau jauh saya kurang tahu, tapi ada sekolah. Kita lanjutkan saja di sini. Ya kawan-kawan, kita akan kembali. Ini tadi kantor Koramil yang kita lewati. Kemudian ada pemakaman Kristen dan juga ada gereja di bagian depan. Kita akan percepat sedikit. Ada beberapa jalur jalan ke sana, bagian dari Desa Bentot. Kita tadi sudah melewati ini dan saya akan ambil beberapa rekaman saja di sini lagi untuk kembali. Nanti kita akan sambung di bagian depan sana. Saya akan matikan beberapa rekaman. Saya kehabisan baterai tadi. Saya ganti baterai dulu. Kita lanjutkan terus menuju ke arah Simpang 3 di Desa Bentot ini. Ini rumah kepala desa. Tadi kita sempat kehabisan baterai. Mudah-mudahan sambungannya tidak terlalu jauh. Oke. Walaupun tadi kita sudah melewati ini, tidak apa-apa kita rekam lagi untuk yang kedua kalinya supaya lebih jelas untuk melihat suasana di Desa Bentot. Kita akan menuju ke arah perkantoran. Oh, menarik sekali, menarik sekali. Tidak terlalu ramai, sepi di bagian RT 4. Nah, tadi di bagian RT 8 kalau kita lurus ke arah Desa Lalap masih ada beberapa tempat lagi, cukup padat beberapa rumah di bagian RT 8. Iya Pak, tidak kita ambil rekamannya ke sana karena jalannya tidak begitu nyaman untuk dilewati. Walaupun ada jalur pintas untuk keluar tadi ke bagian depan. Inilah dia kawan-kawan suasana yang kita lalui. Ada gadis berbaju merah sedang berjalan, tidak melihat apapun karena megang HP. Asik sekali dia. Ternyata dari sini sepertinya ada yang jualan pentol di sini, jualan bakso. Oke, kita akan berbelok ke sebelah kiri. Tadi kita datang dari arah depan lurus di Simpang 3 ini.
Di depan ini ada kantor desa. Nah ini dia kantor desa Bentot di depan kita. Kantor kepala desa Bentot. Lengkap BPD, LPMD, Karang Taruna di sini semua. Di sini ada tower. Ada tower Telkomsel. Di sini ada Pertamina. Oke. Ini adalah bagian jalan yang menuju ke arah perkantoran di desa Bentot ini kawan-kawan. Nah di depan ini ada sekolah dasar. Ini dia SDN Bentot, pemerintah Kabupaten Batu Timur, SD Negeri 1 Bentot. Oke, saya akan singgah di sini. Kita akan terbangkan drone dari arah SD ini kawan-kawan untuk melihat suasana dari desa Bentot ini di dekat Simpang 3. Saya penasaran. Kita akan singgah saja di sini. Kita akan terbangkan drone dari sini. Oke, yuk kawan-kawan. Kita akan lihat seperti apa suasana desa Bentot dari atas. Harinya cukup bagus. Tidak panas dan tidak mendung. Kalau tadi gerimis, sekarang sudah berkurang. Oke, ini di bagian sekolah dasar negeri Bentot. Kita sudah sampai di sini. Anak-anak sudah pulang sekolah. Ini sudah hampir jam setengah 11 sepertinya. Yuk kita terbangkan drone dari sini. Oke, yuk. Bahume sasame takkan usaha adalah hinaan tak ibalai gunduan cari lepang mae hujanirangku oh barito timu menengah cintaku tumpuk tak tahu damai maju le tumpuku kemajuan wujudan heranmu tahu makin hati ayo kakak same-same ada lagi tahu ibalai tanpa lusle sanu putih takkan ketulu kami jangan the best suku bangga memiliki jari jangan kalau lawahi motori tuntut atau damai manau senjata nih Barito Timur Kalimantan Tengah. Tiga tangan jaga tumpuk batin
Dari Lepa 5E caliranku, oh barito timu, nengah cintaku, tumpuk kau damai, maju le tumpuku. Kau makin hante, oh, oh. Hayu takkan same-same ada lagi, tahu ipai tanpa lusle sanukut le pembangunan hantan nena cinta. Oh barito timu, Kalimantan Tengah. Kita lanjutkan lagi untuk menyusuri dari Desa Bentot. Tadi kita sudah menerbangkan drone dari depan SD negeri, kemudian di sini ada gereja GBI, Gereja Betel Indonesia, ada tikungan di sini. Kita menuju ke arah perkantoran, rumah-rumah besar-besar dan bagus-bagus di sini. Jadi saya menerbangkan drone tadi tidak maksimal karena berdekatan dengan tower. Beberapa kali pesawat saya kehilangan sinyal sehingga harus kembali ke home, return to home, naikin lagi. Jadi kita dapat beberapa rekaman. Jadi ke arah depan kita ini memang padat sekali tempatnya, sangat padat sekali. Tadi kita menerbangkan drone dari depan SD. Nah, di depan kita ini ada pasar. Kalau kita lihat suasananya, ini adalah pasar dari Desa Bentot. Oke, ini adalah batas RT 2. Nah, ini dia. Ini pasar harian dari, oh bukan, pasar mingguan. Ada juga yang jualan kayaknya. Nah, ini pasar mingguan. Saya tidak tahu hari apa pasarnya di sini. Tapi cukup besar dan cukup ramai. Ada yang jualan juga, jualan makanan di bagian depan. Oke. Bagian dari Desa Bentot. Harinya mendadak dingin dan agak sedikit gelap. Oh, ada juga yang jualan kue dan sayur-sayuran. Ada BUMDes Mart di situ, tapi tidak terkelola dengan baik sepertinya. Oke. Di depan kita ada musola Siratul Huda. Oke, saya penasaran. Kita akan mutar kembali. Tadi ada beberapa rekaman di depan pasar yang tidak terambil. Saya akan mutar sebentar untuk mengambil rekaman di depan pasarnya. Tadi tidak sempat saya rekam karena saya fokus ke arah pasar. Nah, ini ada beberapa tempat di sini. Ada barak sepertinya. Ada Susan Salon. Kemudian juga ada beberapa tempat yang berjualan di sini. Ada rumah tinggal. Nah, ini ada cakwe dan roti. Ada jualan sembako, toko Fitriani. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai di sini. Saya akan kembali mutar di sini. Kita sudah berambil rekaman. Oh, saya mutar saja nggak apa-apa di tikungan. Oke. Di depan pasar mingguan yang ada di Desa Bentot. Kita akan lanjutkan terus ke arah depan. Saya penasaran karena tadi saya tidak terambil ke sebelah sini, hanya ke sebelah sini saja. Inilah dia pasar Desa Bentot. Kita sudah melewatinya. Ada beberapa pohon kelapa di sini. Hari mendung di atas sana. Gerimis sudah turun sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita sudah ambil drone di sini. Mudah-mudahan video saya ini cukup mewakili melihat, walaupun tidak semua, hanya sebagian dari desa yang saya ambil, tetapi cukup panjang dari beberapa
video saya yang lewat, yang saya ambil ini GBI masih dibangun, Gereja Betel Indonesia. Oke, kita lanjutkan terus ke arah depan sini, ke arah perkantoran. Di sini juga ada tower. RT 2 Desa Bentot. Di sini ada SMA ke sebelah kiri. Kita coba masuk ke sini dulu karena di sini terlalu banyak kenangan mungkin untuk kawan-kawan yang pernah bersekolah di sini. Kita akan masuk ke arah SMA Negeri Bentot. Oke. Sayang untuk dilewatkan. Saya akan rekam sepintas di depan SMA, nanti kita akan kembali. Ada beberapa rumah lagi di sini. Panjang sekali ternyata dan luas. Jalanan nyaman ke arah sana. Oke. Rumah bagus-bagus di sini kawan-kawan. Dengan halaman-halaman yang sangat luas. Ada kolam juga, kolam ikan. Menarik sekali. Ada beberapa rumah di sini di bagian dari Desa Bentot, ibu kota Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang kita lalui hari ini. Ini ada vihara. Oke, ada vihara Buddha Desa Bentot, ada vihara juga di sini. Nanti kita akan kembali untuk merekam, ada acara sepertinya di sini. Nah, ini dia kawan-kawan, SMA Negeri 1 Patangkep Tutui masuk ke dalam sana. Ada SMA-nya masuk ke dalam sana ternyata. Kita akan memutar di sini. Ada beberapa rumah lagi saya yakin di sana. Nah, ini SMA-nya masuk ke dalam sana, yang mungkin menyimpan sepintas kenangan untuk kawan-kawan yang pernah bersekolah di sini. Saya tidak masuk ke dalam. Sangat luas sekali. Sangat luas sekali di sana sekolahnya, SMA. Oke, kita akan kembali lagi. Ada acara di situ di bagian depan jalan masuk ke arah SMA. Ini vihara Buddha. Ternyata di sini ada vihara. Wow. Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kita melewati Balai Basarah, kemudian juga melewati beberapa gereja, kemudian melewati beberapa musola dan masjid, dan di dalam sini ternyata ada vihara. Lengkaplah sudah. Gereja Katolik juga tadi. Sudah ada 5 tempat ibadah yang kita lalui hari ini. Sangat Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun demikian suasana sangat damai. Dan kawan-kawan, Kecamatan Patangkep Tutui ini adalah kecamatan paling ujung yang ada di Kabupaten Barito Timur, karena akan berbatasan langsung nanti kecamatan ini dengan Kabupaten Tabalong. Saya tidak tahu nama kecamatannya di Kabupaten Tabalong, tapi dia akan berbatasan di daerah Desa Kambitin. Nah, kita berbelok ke sebelah kiri di sini dari arah SMA. Harinya gerimis kawan-kawan, tapi tidak apa-apa, tidak terlalu deras, masih bisa untuk dilewati. Gerimisnya mulai agak sedikit deras, tapi tidak apa-apa. Kita akan lewati saja pelan-pelan karena sudah mendekati di ujung dari desa. Di sini ada lapangan bola, lapangan sepak bola Desa Bentot. Nah, ada beberapa warung di sini, dan di sini ada satu sekolah. Masih banyak sekali motor-motor yang parkir. SMPN 1 Patangkep Tutui. Oke, sekolah menengah pertama SMP-nya. Di sini ada SMP, ada SMA, SD ada beberapa tadi. Di ujung juga ada SD. Kita sudah sampai. Kita lanjutkan saja terus. Ada warung makan Hajah Ma'arul. Desa yang sangat luar biasa besar. Namanya juga ibu kota dari kecamatan. Tentulah sangat besar. Jalanannya mana? Jalan ini kawan-kawan adalah salah satu jalur jalan menuju ke arah kota Tanjung Tabalong dari arah Kabupaten Barito Timur. Bisa dilintasi di sini, cukup nyaman dan cukup dekat dari Tamiang Layang ke arah kota Tabalong. Tidak terlalu lama, mungkin sekitar 1 jam kita akan sampai melewati jalan ini tadi. Nah, ini dia kawan-kawan, ada beberapa jalur jalan juga menuju ke arah dalam, tapi kita tidak masuk di situ. Kita di bagian depan luar ini saja. Kita akan ambil beberapa rekaman. Jadi cukup banyak juga tikungan-tikungan jalan di
Desa Bentot ini. Di sini ada sekolah dasar. Oh bukan, TK Pembina. Oke, sebelahnya yang sekolah dasar ini TK Pembina. TK Pembina Patangkep Tutuy. Di sini ada SDN 2 Bentot. Di sini ada masjid. Oke, Masjid Besar Patangkep Tutuy. Oke. Nah, ini SDN 2. Kita melewati SD. Di depan ini ada puskesmas. Nah, ini sudah dengan bangunan yang baru. Kalau kemarin kita beberapa waktu yang lewat bikin vlog di sini masih belum seperti ini. Ini ada kantor urusan agama. Ini dia puskesmasnya, Puskesmas Bentot. Wow. Ada beberapa kantor lagi di sini. Saya kurang terlalu tahu nama kantor-kantornya. Ini UPT Dinas Pendidikan. Dan di sebelahnya ini adalah kantor camat. Oke, ini adalah kantor camat Desa Bentot di depan kita. Kita sudah sampai di kantor camatnya. Ada beberapa rumah lagi di sini. Workshop JR Bersama namanya. Ada mesnya. Kemudian ini adalah kantor camat Desa Bentot. Kantor camat Patangkep Tutuy maksud saya. Sorry, kantor camat Patangkep Tutuy yang ada di Desa Bentot. Wow. Dengan halaman yang luas. Ada tikungan lagi di sini. Ada rumah dijual di bagian dalam. Oh, ada rumah. Oh, besar sekali rumah yang dijual ini. Itu dia. Ada rumah yang dijual di dalam. Di sini ada polsek. Sepertinya ini adalah rumah dinas camat. Nah, ini ada polsek di sebelahnya. Polsek Patangkep Tutuy. Oke, ini polsek Patangkep Tutuy. Dan di sini ada beberapa rumah lagi di bagian depan. Setelah polsek ini ada gedung serbaguna sepertinya di sini. Kemudian di ujung ada satu kantor lagi. Setelah itu mengurai dan tidak terlalu ramai lagi. Ini adalah ketua RT 1. Oke, kita berada di RT 1 Desa Bentot. Kita masuk melalui RT yang di belakang tadi. Ini BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Oke, punyanya Dinas Pertanian. Ada beberapa rumah lagi dan sudah mengurai. Nah, kawan-kawan, itulah gambaran dari Desa Bentot. Kita sudah ambil beberapa gambar dan video di sini. Mudah-mudahan rekaman yang saya ambil, walaupun saya tidak masuk ke beberapa gang, sudah mewakili dari suasana Desa Bentot yang kita lewati. Dan Desa Bentot ini akan berbatas langsung dengan Desa Kambitin di depan sana nanti. Kita akan susuri saja pelan-pelan sampai di mana batas desanya. Nah, jalur jalan ini adalah jalur jalan yang menuju ke arah kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi saat ini kita masih berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, karena ada satu desa lagi di bagian depan kita ini adalah Desa Kambitin setelah Desa Bentot. Dan Desa Kambitin ini cukup unik, terbagi menjadi dua. Ada yang Kambitin di Kalteng dan ada Kambitin yang di Kalimantan Selatan. Oke kawan-kawan, inilah dia suasananya. Masih di alur Desa Bentot karena sudah tidak terlalu ramai. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kawan-kawan telah bersama saya. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya dari Desa Bentot. Saya Abdul Gapur Dayak mengucapkan terima kasih. Semoga video saya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman tentang suasana dan seperti apa Desa Bentot. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Sekian.